Oke, mari kita lanjut menjelajah kembali. Jadi tadi sempat terhenti selama 35 menitan lah ya, karena hujan. Nah, sekarang kita lanjut kembali penjelajahan kita. Walaupun masih hujan sedikit, ya mudah-mudahan berkah ya. Nah, kalau kita lanjut lagi tentang Candi Tinggi ini, seperti penemuan bangunan-bangunannya yang sudah kita lihat tadi, di kawasan Candi Tinggi ini juga ditemukan sisa-sisa peninggalan seperti lempengan yang terbuat dari emas yang bertuliskan huruf Jawa kuno. Ditemukan pada tahun 1988 pada saat pemugaran Candi Tinggi, guys. Nah, selain penemuan lempengan emas, di sini juga ditemukan pecahan-pecahan keramik yang berbentuk seperti piring dan mangkuk, yang bentuknya sangat unik, guys, karena terdapat ukiran-ukiran yang bermotif flora berupa daun-daun runcing dan bunga teratai. Sekarang kita menuju keluar dari Candi Tinggi, guys. Oke, itulah Candi Tinggi. Kita menuju ke candi berikutnya. Sekarang ini kita lagi menuju bagian luar depannya dari Candi Tinggi ini. Bisa kalian lihat jarak antara candi satu dan yang lainnya itu saling berdekatan. Dan inilah bagian luar depannya dari Candi Tinggi. Bisa kalian lihat dari jauh keindahan Candi Tinggi ini. Bisa kalian lihat di depannya itu adalah bangku-bangku dan lampu yang menambah keindahan kawasan ini. Saya sangat excited sekali dengan perkembangan kompleks percandian selama beberapa tahun ini. Selalu berbenah. Contohnya seperti jalan yang saya lalui ini. Dulu cuma satu jalur, guys. Nah, sekarang ini sudah dibagi menjadi dua. Ada jalur pejalan kaki dan ada jalur kendaraan seperti sepeda dan becak motor. Mantap. Nah, di depan itu adalah Candi Tinggi 1. Ya, kita doakan saja semoga pembenahan di kawasan ini berlanjut supaya kedepannya lebih mantap lagi. Oke, sekarang kita lagi menuju sisi depan sebelah kiri dari Candi Tinggi 1. Bisa kalian lihat pelan-pelan peringatan dan pemberitahuan. Bisa kebaca nggak? Oke, sekarang kita menuju ke gerbang depan Candi Tinggi 1. Peringatan. Ini pintu gerbang dari Candi Tinggi 1. Kita
masuk yuk. Oke, ini adalah kawasan dari Candi Tinggi 1. Bisa kalian lihat. Oke, inilah bentuk bangunan dari kawasan Candi Tinggi 1. Yang bisa kalian lihat ini sekarang adalah bangunan perwaranya. Di depan perwara itu candi induknya atau candi intinya. Sebenarnya candi ini juga ada tiang dan atapnya ya guys. Yang mungkin tidak bisa kita bugar karena tidak ada contohnya lagi. Bisa kalian lihat di depan ini struktur bangunan dari candi induk atau candi intinya. Seperti ada pelataran di bawahnya. Seperti ada jenjang, seperti tangga untuk ke atas. Ini adalah sisi bagian kiri dari Candi Tinggi 1 guys. Bisa kalian lihat. Setiap sudut membentuk sudut yang berbeda. Itu keunikannya. Ini contohnya seperti ini. Nah, di belakangnya itu ada bangunan berupa manapo atau reruntuhan yang mungkin sengaja dibiarin reruntuhan seperti ini. Nah, ini adalah bagian sisi sebelah kanan dari Candi Tinggi 1. Bisa kalian lihat struktur bangunannya. Contoh seperti ini. Seperti ada berbentuk lubang nih guys. Unik ya. Kita coba lihat lebih dekat lagi struktur batu batanya. Oke, inilah Candi Tinggi 1. Kawasan Candi Tinggi 1 ini tepat berada di depan Candi Tinggi. Nah, di depan sana itu ada 2 jalur menuju Candi Kembar Batu dan Candi Astana. Dan habis dari sini kita mengunjungi kolam kuno dulu guys, yang berada sebelah kanan Candi Tinggi 1 ini. Yuk. Nah, mungkin sebagian kalian bertanya, kenapa candi ini disebut Candi Tinggi 1? Padahal aslinya tidak tinggi. Karena tidak adanya prasasti yang menyebutkan candi ini adalah candi apa. Dikarenakan letaknya itu dekat dengan Candi Tinggi, makanya disebut dengan Candi Tinggi 1. Nampak dari kejauhan itu adalah Candi Gumpung. Kita ini sekarang lagi berjalan menuju ke kolam Telago Rajo. Salah satu kolam kuno yang ada di sini. Karena barusan habis hujan tadi, kawasan sekitar jadi sepi guys. Lebih enak, jadi lebih leluasa kita menjelajah tempat ini. Di depan sana itu adalah kolamnya, tapi kita menuju plan pemberitahuan dulu guys. Yuk.
Ini adalah pan pemberitahuan tentang kawasan kolam Telago Rajo ini. Bisa kalian lihat. Let's go, kita menuju kolam Telago Rajo. Oke, inilah kolam Telago Rajo. Kolam kuno ini sangat unik sekali, guys. Walaupun di musim kemarau, air yang berada di tempat ini itu tidak pernah kering. Kalian bisa melihat keasrian dan keindahan dari kawasan kolam Telago Rajo ini, di mana dia dikelilingi dengan pepohonan-pepohonan yang masih asri, guys. Belum ada sejarah yang pasti tentang kegunaan kolam ini, tapi sebagian dari peneliti meyakinkan bahwa kolam ini sumber air pada zaman dahulu. Tidak jauh dari kawasan kolam ini, tepatnya di samping di situ, itu adalah gedung tempat penyimpanan bukti-bukti sejarah di kawasan kompleks Percandaian Muaro Jambi ini. Mari kita ke sana. Nah, selain jasa penyewaan becak motor dan sepeda, untuk menambah income pendapatan, penduduk-penduduk sekitar juga berjualan di area ini. Kalau dulu sih di mana-mana di setiap sudut itu orang berjualan. Kalau sekarang sudah teratur, dipusatkan pada satu titik tempat. Tuh bisa kalian lihat Candi Gumpung dari sini. Nah, sekarang kita lagi berjalan menuju gedung Cagar Budaya Kompleks Percandaian Muaro Jambi ini. Ya, bisa dibilang museumnya lah. Mari kita masuk melihat temuan benda-benda bersejarah di dalam Kompleks Percandaian Muaro Jambi ini. Ini sendirian. Ini apa nih, Pak? Sendiri? Oh iya. Iya. Izin ya. Makasih, Pak. Iya. Mau foto silakan. Nah, yang kalian lihat ini adalah yang kita jelasi tadi di Candi Gumpung. Namanya itu adalah Arca Prajna Paramita. Inilah bentuk dari Arca Prajna Paramita, sesosok dewi, sudah tidak ada kepalanya ya guys. Lihat ukirannya. Jadi arca ini disimbolkan dengan perutnya yang buncit, guys. Itu melambangkan kemakmuran atau kesuburan. Inilah bentuk Arca Prajna Paramita. Dan ini adalah namanya Padmasana. Bisa kalian lihat. Di museum ini banyak sekali terdapat Padmasana. Jadi Padmasana ini terbuat dari batu tunggal, terdiri dari dua bagian, guys.
yakni bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas itu berbentuk persegi dan pada sisi tepinya berhias motif teratai. Di bagian tengah terdapat lubang berbentuk persegi seperti ini. Nah, kalau yang ini umpak batu namanya guys. Bisa kalian lihat keterangannya, itu tepatnya. Di sini sudah dijelasin ya. Nah, yang ini yang unik nih, arca gajah singa. Arca ini jarang sekali ditemukan di candi-candi di Asia Tenggara guys. Dan ini didapatkan di Candi Kompleks Percandaan Muaro Jambi. Nah, ini adalah arca gajah bermahkota. Bisa kalian baca. Lalu di sebelahnya ini, nah ini adalah makaranya Candi Gumpung guys, pasangannya tadi yang kita jelasin pas di Candi Gumpung tadi. Dan ini adalah miniatur penyebaran kawasan Candi Muaro Jambi. Yang beralas kaca ini adalah batu berukir nih guys. Di setiap batu itu ada ukiran atau tulisan, bisa kalian lihat. Setiap batu itu ada ukirannya atau tulisan. Nah, ini apa ya? Oke. Nah, ini adalah bata, contoh bata asli. Disimpan juga di sini. Bisa kalian lihat. Dari zaman dahulu tuh guys. Ini contoh lebih jelas. Oke. Nah, ini namanya umpak batu guys. Di bawahnya itu adalah koin-koin peninggalan zaman dahulu, zaman dinasti. Itulah peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Nah, itu bisa kalian lihat. Nih pecahan genteng kayaknya ini yang kita bahas tadi. Ini adalah tembikar. Ini adalah contoh keramik yang kita bahas tadi di Candi Tinggi. Nah, bisa kalian lihat bentuknya, ukirannya. Ya, keramik dari hewan juga guys, lucu-lucu. Kalian bisa berkunjung ke sini guys untuk langsung melihatnya. Dan jangan lupa ya dibaca lah. Oke. Nah, ini adalah contoh Padmasana. Bisa lihat lebih jelasnya.
Nah, ini namanya belanga perunggu ya guys. Bentuknya seperti kayak kuali ya guys. Besar ini guys. Ini ditemukan pada tahun 1994 guys di Candi Kedaton. Nanti kita ke sana. Dan ini adalah peta persebaran kawasan candi. Nah, yang langsir warna biru itu adalah Sungai Batanghari ya guys. Jadi tepatnya Candi Muaro Jambi ini berada di tepian Sungai Batanghari. Dua Ralapala Muaro Jambi, arca penjaga kawasan candi, arca terunik yang pernah dilihat. Biasanya arca Dua Ralapala itu atau arca penjaga disimbolkan dengan wajah yang seram seperti dua Ralapala yang terdapat di candi-candi di Nusantara. Tapi dua Ralapalanya Candi Muaro Jambi ini disimbolkan dengan wajah yang senyum guys. Dua Ralapala yang paling ramah yang pernah saya lihat. Ditemukan di Candi Gedong 2. Nanti kita ke sana.